katanya menurut beberapa orang yang pernah ngobrol, terutama orang-orang Brebes yang petani itu juga, saya sempat baca juga beberapa artikelnya itu, salah satunya mempengaruhi itu angin. Coba Gampangnya gini. lebih dalam lagi nih Pak. Kayaknya menarik banget contohnya gini ya. Nama makanannya tuh unik-unik dan cenderung mungkin kita ngeliat, ih kok jorok sih ini. Maksudnya namanya itu ya. Contoh ya, nanti mau terserah mau diedit, ada namanya play berdebu. Bersama tak bersama kita bangun persaudaraan di atas perbedaan. Bersama CNPUG. Assalamualaikum sahabat Blangkon, hari ini sangat istimewa sekali. Saya ini ditemani sama teman yang sangat luar biasa, yaitu Eko Yud Prasetyo. Mungkin kalian di antara teman-teman Blangkon semua udah pernah dengar dari seorang Eko Yud Prasetyo, ya, yaitu seorang teater ya, yang berkecimpung di dunia teater dan juga ahli dalam membuat kata-kata indah, puisi mantap sekali dan luar biasa. Selamat datang di channel saya Blangkon Misteri Yud Prasetyo. Nah, ini adalah Mas Thoyib. Nah, kalau Anda sering dengar itu lagunya Bang Thoyib. Nah, ini orangnya yang dicari-cari sama orang Indonesia. Selamat datang di channel saya Blangkon, Bapak-bapak. Apa kabar nih? Udah jadi bapak-bapak ya? Iya dong. Apa kabar? Alhamdulillah istimewa. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa ini? Ini udah Indonesia banget nih. Di mana-mana kalau misalkan di Indonesia kita nongkrong di Indonesia itu terkenal dengan orang-orang yang santai-santai ya Bang ya. Iya kan? Kita teh ada, ini Jawa banget ini. Emang kalau domisili asli dari Jawa ya, benar ya Pak Eko ya? Jawa dong. Jawa. Asli mana Pak Eko? Aku Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Paling ujung Kota Madya Salatiga. Pak Thoyib. Saya dari Brebes. Brebes, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Sama Mas Blangkon itu dari Tegal. Sama-sama ngapak kita. Oke, bicara tentang Salatiga Pak Eko. Tentu dong, makanan dan ciri khas dari Salatiga itu yang paling tren apa? Yang paling terkenal lah, famous gitu lah. Ambyang tuh gula kacang gitu loh, gula sama kacang gitu loh. Gula sama kacang itu kacangnya kacang ini ya, tanah ya, kacang tanah biasa. Beda lagi kalau ambyang ya ambyang itu tapi bahannya dari kacang. Nah kalau yang lain juga ada gula kacang tuh juga beda sendiri. Terus itu juga ada tahu bakso. Tahu isi bakso, tapi tahunya biasa. Tahu yang coklat itu loh, yang kulit. Gitu. Terus kalau di daerah kotanya itu ada wedang ronde ya, gitu. Tapi memang dia tuh airnya itu khas itu, artinya dia kayak ada campuran rempah-rempah lain kayak sarang semut kalau nggak salah ya. Oh iya itu pernah dengar ini deh, pernah sarang semut itu pakai sarang semut. Ya mungkin itu aja sih, nggak jauh beda dengan daerah-daerah lainnya ya. Kayak jagung itu kalau tempat gua namanya marneng gitu. Nah itu di Tegal juga ada kan itu sama. Terus nah itu kalau bikin marneng nih ya, jagung itu direndam dulu, direbus, langsung digoreng apa langsung digoreng? Habis direbus kan, dikukus gitu, habis itu dijemur beberapa hari
benar kering gitu. Memang banyak kan di tempatku tuh memang kan di tempatku tuh desa wisata ya. Jadi ya home industrinya tuh banyak kan itu gitu di PP dulu, habis PP benar-benar kering, kemudian baru digoreng. Iya, prosesnya hampir sama sih. Nah, selama perendaman, habis direbus tuh perendaman itu pakai air kapur, ya nggak? Ada yang seperti itu. Itu hampir sama. Kalau Bang tahu nggak yang namanya marning itu apa di Brebes ada? Oh, marning saya nggak tahu itu marning, karena saya orang Brebes. Biasanya sih kalau khasnya orang Brebes kan telur asin ya kan, terus kupat glabet. Nah, itu ya kan? dia. Kalau bicara Brebes itu nggak jauh dari telur asin gitu ya. Nah, terus kalau di kampungku sendiri marning itu ya jagung itu namanya krompiong. Namanya krompiong. Cuman dalam pengolahannya itu agak sedikit berbeda. Jadi jagung direbus langsung digoreng dia, nggak pakai direndam dulu pakai ini. Memang rasanya dia agak sedikit agak keras ya. Cuman mungkin teknik atau apanya yang kurang belajar atau gimana. Cuman itu udah umum banget. Tapi sekarang di tempatku tuh ya memang kalau mungkin cara pengolahannya beda ya. Dan ini empuk gitu sih, empuk renyah gitu ya. Dan mungkin beberapa tahun belakangan yang memang awalnya tuh hanya satu rasa aja gitu. Karena tuh udah ada banyak rasa lah, ada yang rasain aja sendiri gitu. Ada rasa manis, ada rasa gurih, ada pedesnya juga, ada balado dan lain sebagainya. Terus ada namanya, pernah dengar gecok? Enggak, itu baru banget itu dengar. Singkong itu dikupas, terus kemudian dibersihin, diiris tipis-tipis gitu, memanjang gitu, kayak kentas gitu ya. Lebih kecil lagi. Nah nanti diolah pakai rempah-rempah, kayak di situ ada cabai, di situ ada gula gitu. Nah itu kayaknya pernah lihat gitu. Terus kembang polo, mungkin baru dengar kembang polo. Enggak, iya baru. Kembang polo itu kayak ini loh. Jadi kayak dari kelapa kemudian parut, tapi parutannya tuh yang besar-besar gitu loh. Jadi itu nanti hasilnya memanjang. Nah, dari situ dicampur diolah, dimasak dengan gula, ada warna makanan. Jadi ada nanti meriah tuh warna, ada merah, ada pink. Apa yang kalau di tempatku itu enten ya? Kayak pernah ada tuh, pernah. Jadi ntar modelnya kan udah jadi diolah terus dikemel gitu kan. Iya. Ya, terus ditata. Nah, rasanya itu manis-manis. Krenyes crunch gitu ya. Ini gitu. Namanya apa tadi? Kembang polo. Terus ya sebenarnya banyak yang cuman karena jangankan ngomongin per daerah gitu ya. Ngomongin Nusantara, ngomongin per daerah, ngomongin satu desa dengan desa lain itu kadang beda gitu loh. Jangankan cara masaknya, tapi dengan nama istilahnya aja beda gitu loh. Dan unik-unik. Aku belum lama itu dari 2012 sampai 2000 berapa ya, 2015 2016 itu di Pulau Seribu itu nama makanannya unik-unik. Dan mungkin kalau orang yang orang darat, mereka nyebutnya orang Jakarta. Ini tuh Jakarta, dan ini badan mereka juga masuk daerah Jakarta kan. Tapi mereka nggak mau disebut orang Jakarta, mereka disebutnya orang pulau. Oh gitu ya. Jadi orang ini baru dengar lagi nih bahwa orang Pulau Seribu itu nyebut dirinya bukan orang Jakarta ya. Orang pulau. Ada beberapa yang nyebutnya orang pulau. Nama makanannya tuh unik-unik dan cenderung mungkin kita ngeliat, ih kok jorok sih ini. Maksudnya namanya itu iya. Contoh ya, nanti mau diedit, ada namanya peler berdebu. Oh, peler berdebu. Ada namanya janda mengambang kayak gitu. Oke. Kan
unik gitu loh. Mm-mm. Tapi apa kelapa debu itu kelapa semacam onde-onde atau klepon gitu. Pokoknya ada. Ciri namanya tuh unik-unik dari sana. Ya karena memang ya itulah apa Indonesia yang kaya gitu. Kaya Tidak dengan hanya ininya. sekedar kulinernya tapi juga nama-namanya kan. Soalnya di tempatku juga ada jajanan yang namanya juga agak unik. Namanya itu randa kemul. Orang kalau ngelihat bentuknya nggak masuk banget itu randa kemul, tapi ini sejenis geplak. Apa namanya ya kalau geplak ya bener ya, yang dari tepung terus digoreng, diplek-plek gitu terus digoreng. Orang nyebut di kampung itu bilang randa kemul. Kadang ngasal tapi tapi jadi ini. Bagaimana itu apa Bang Toyib, kan selain telur asin ya Bang Toyib, ada bawang ya? Ada bawang. Bawang itu memang sentra. Enggak, saya sebenarnya kan perbedaannya apa sih kok bisa melegenda banget itu dari sejak aku kecil itu kalau produsen bawang itu Brebes gitu. Itu coba ada punya penjelasan yang ini enggak? Kalau Brebes kan emang ciri khasnya kan bawang sama telur asin kan. Itu emang dari abad ke-20 kalau nggak salah ya, saya baca sih ya. Bawang merah itu yang paling enak tuh gurih itu bawang orang Brebes. Lah iya itu. Oleh-oleh yang terkenal pula di Brebes juga paling ya telur asin, bawang. Ada orang Brebes yang merantau ke Jakarta itu tiba-tiba, kamu dari mana? Dari Brebes. Oh, telur asin. Telur asin. Iya. Iya itu membawa ini banget. Oh iya, jangan lupa ya nanti oleh-olehnya dibawa ya, khasnya orang Brebes gitu. Saya tuh di Bali itu agak lama. Agak lama setiap ketemu sama orang dari mana, Tegal gitu kan. Dari Tegal, oh dekat Brebes ya. Bawangnya bagus ya. Ini ntar kalau sini nitip, itu sering banget. Bukan satu orang dua orang. Jangankan masih Pulau Jawa gitu, di luar Jawa pun mengakui gitu. Karena tingkat kegurihannya bawang Brebes itu khas banget, emang beda sama daerah-daerah lain mungkin ya, yang kata-kata orang sih. Kalau menurut saya sih itu kan dipengaruhi kan, kalau metode pertanian aku rasa hampir sama lah ya, pengobatan itu. Tapi apa kalau dipengaruhi kultur tanahnya atau apa? Memang sejauh sepengetahuanku ya semoga saja salah ya. Sepengetahuanku ya ada satu itu bukan dari semua bawang hampir sama ya gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi kenapa ciri khas bawang Brebes itu lebih terkenal dan kualitasnya itu lebih bagus dibanding. Maksudnya bukan merendahkan yang yang lain juga bagus itu. Tapi ini dipengaruhi oleh, katanya menurut beberapa orang yang pernah ngobrol, terutama orang-orang Brebes yang petani itu juga, saya sempat baca juga beberapa artikelnya itu, salah satunya mempengaruhi itu angin. Coba lebih dalam lagi nih Pak. Kayaknya menarik banget ya. Contohnya gini ya. Ada namanya tembakau dulu itu sebelum sekarang tuh banyak yang booming, ada tembakau Temanggung, ada tembakau Serindil dan lain sebagainya itu. Ada namanya tembakau Bahorok. Ada tembakau Deli yang paling bagus. Tembakau Deli. Nah, itu dipengaruhi sama itu, kenapa dia punya ciri khas rasa yang khas, karena dipengaruhi oleh angin Bahorok yang ada di daerah di situ kan ada pegunungan gitu ya. Angin Bahorok bukannya nama pendeta yang mau itu mungkin versi lain. Oke. Tapi salah satunya dipengaruhi intermezzo, namanya ya angin Bahorok. Nah, semoga saja salah, saya juga. Nah, konon juga salah satu yang mempengaruhi kualitas bawang di daerah Brebes itu nomor satu itu angin dari Gunung Cermin. Oh gitu ya. Kan secara geografis
apa Brebes itu kan juga kulonnya sebelah barat itu kan berbatasan dengan dari Gunung Cermai. Gunung Cermai. Kemudian yang di sebelah apa namanya timur selatannya Gunung Gunung Slamet. Slamet. Nah, salah satu mempengaruhi itu angin. Angin. Makanya ya gua rasa sih juga ada Andil di situ ya. penjelasan secara ilmiah lagi ya kalau ditelusuri lebih dalam lagi. Tapi memang sejauh sepengetahuanku yang mempengaruhi kualitas dari bawang Brebes itu kenapa bagus ya ada angin itu. Itu hampir dulu itu sempat diteliti sama ilmuwan Jepang dari Jepang itu datang ke daerah Brebes. Ada mungkin di Google itu artikelnya gitu ya, tahun berapa nggak tahu. Itu bawang Brebes itu nomor 1 di dunia. Itu masih tahun 80-an ke sana lah. Itu dulu pernah gitu ya, pernah diteliti. Terus itu memang seperti yang di ini, emang kualitas dari bawang merah di Brebes itu memang pertama duduk nomor 1 di dunia. Nggak tahu yang sekarang ya, nggak tahu yang sekarang. Semakin berkembangnya biasanya kan sifat manusia kan kadang-kadang ingin, karena pangsa pasar yang banyak ya kan, produksi. Nah memaksa panen itu dia. lebih banyak. Yang biasa normalnya setahun 2 kali bisa bikin bisa 3 kali. Nah itu dia. Nah sekarang kan nanam bawang itu paling 2 bulan udah 65 hari itu udah dipanen. Kayak kalau misalkan umur ini tuh kayak dipaksain buat jadi panen secara cepat gitu. Seperti itu sih yang nah ada lagi tuh telur asin nih, didalemin lagi nih biar orang-orang itu pada tahu kenapa telur asin itu di Brebes juga punya ciri khas yang beda dengan telur asin yang tempat lain. Tapi orang Brebes yang bikin telur asin nggak bisa nawarin telur asin. Telur asin tuh prosesnya lama juga aslinya ya, dari pencucian terus direndam pakai air asin terus pakai abu gosok ya kan, dia telurnya dikemuli lama abu gosok terus didiamkan selama kurang lebih 2 minggu, habis itu dibuka terus dicuci terus dimasak. Itu yang khasnya itu emang karena ketekunannya orang Brebes bikin telur asin biar jadi ikonnya orang Brebes sendiri, karena di Brebes sendiri kan banyak unggas-unggasnya kan, kayak bebek juga banyak. Terus bukan telur asin doang sih aslinya sih, banyak pokoknya di Brebes tuh yang terkenal, kayak contoh makanan kayak kupat glebet. Terus enggak, aku lagi ngobrolin telur asin, nanti kupat glebet nanti lagi. Ini biar orang-orang itu tahu gimana sih yang nyebabin telur asin Brebes itu bisa gurih gitu. Bisa enak, berminyak gitu ya kalau ya karena ketelatenan si pembuatnya sendiri sih, karena ya mungkin ya. Terus emang pengolahannya emang lama, hampir 2 minggu lah didiamkan. Tapi ada rahasia khusus nggak? Kalau metode mungkin sama ya di saya resep sendiri. Iya, saya sendiri sering bikin kalau mau ada acara hajatan atau acara apa itu sering bikin sendiri di rumah. Cuman ya hasilnya begitu aja. Maksudnya nggak kata orang yang spesial gitulah. Nggak kayak kadang dibandingin loh. Nyesek, tahu nggak sih? Udah dibandingin ya. Nah, ya gini kan chef lah ya. Nah sekarang ngomongin chef ya. Ya biasanya kan hostnya yang sering nanya ya. Kalau di mana-mana podcast itu hostnya yang sekarang yang nanya. Sekarang gue tanya lah. Oke. Seni memasak. Oke, ya. Siap. Ini berat juga nih gue siap. Nggak ada berat-beratnya. Nah, gimana pendapat Mas Blangkon kalau memasak itu bagian dari seni?
Iya dong, Setuju nggak? setuju dong, banget. Setujunya di mana? Argumennya? Gini, kalau menurutku ya, memasak itu kan butuh inian soul lah, jiwa ya. Kita nggak bisa asal-asalan. Cek. Walaupun ini yang mungkin umum buat ini, kita megang resep yang sama nih Pak Eko ya. Nah, megang resep yang sama, metode gini-gini, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena yang masak nggak keluar dari jiwanya atau dari soulnya ya, dari ininya. Nah, terus setelah jadi dalam penyuguhan ini biar menarik orang ngelihat itu kepingin itu gimana? Itu mungkin bagian dari orang yang punya jiwa seni juga Pak Eko. Kita memasak nih, misalkan nasi goreng aja nih, nasi goreng. Satu resep. Kita misalkan ada 10 orang. Satu resep. Kita bikin tek nggak mungkin semua dari rasa ini akan sama persis plek gitu. Pasti ada yang lebih enak, lebih gurih, terus lebih menarik. Karena semua itu keluar dari soul masing-masing, dan jiwa itu kan, dan setiap orang pasti punya seninya masing-masing. Ya, menurutku sih. Ya, sepakat ya, berarti kita harus sepakat dulu nih Kak, bahwa memasak itu adalah praktik seni sehari-hari, ya kan? Ya, bagaimana tidak hanya soal persoalan mengolah sesuatu yang biasa menjadi pengalaman yang lebih bermakna, ataupun maka memasak itu jelas itu adalah seni gitu kan. Terus kemudian mungkin setiap hari kita mengambil bahan mentah, terus kemudian yang kelihatannya biasa-biasa saja, yaitu kayak tadi yang dijelaskan kayak bawang merah, bawang putih, terus ada daging, ada ikan, ataupun nasi goreng, kemudian lalu kita olah dengan pilihan tertentu, mau digoreng kah, mau direbus kah, atau mau pedas atau tidak, terus mau cepat atau pelan, semua itu kan outputnya itu kan ada artistik gitu. Nah, nah bedanya kalau di seni juga, walaupun bersifat karya juga, walaupun hasilnya karya ini tuh tidak dipajang, tapi memang dinikmati kan, untuk dinikmati atau dimakan. Bahkan dan justru karena itulah ia langsung bersentuhan dengan tubuh, baik cara pengolahannya dan menariknya kalau ngomongin tentang makanan ya, jangankan proses pemilihan bahan, kemudian cara pengolahannya yang tadi Injelingan bilang bahwa membutuhkan soul atau jiwa atau intuisi, bahkan betul. Juga bermain juga imajinasi itu di situ. Nah, di memasak ternyata cara makannya itu butuh etika. Ada yang menarik ini. Aku dulu sempat sekolah 3 tahun ya, namanya menarik ini mulai masuk di perhotelan kan, karena kita bilang perhotelan ada salah satu memang kompetensi yang harus dilalui untuk lulus itu table manner. Ya betul. Ini gimana cara makan yang baik itu, dari ada istilah appetizer lah, main course, dessert, terus kenapa goblet gelas itu gelas di sebelah sini, ataupun kenapa harus ada garpu terus sendok dan pisau itu. Nah, posisi sendoknya pun diatur. Iya, posisi sendoknya pun diatur, mana yang di kanan, mana yang di kiri gitu. Dan nggak boleh bunyi, beradu lah. Nah, sebenarnya kan orang Nusantara itu kalau makan kan memang nggak boleh sampai bunyi kotak. Rasanya kecap lah, apalah. Jangan kecap. Jangan kecap. Iya, ajaran orang tua. Di table manner pun kayak gitu kan, nggak boleh sampai bunyi sendok yang beradu, atau beradu dengan gigi, ataupun dengan mulut, ataupun dengan meja gitu. Sampai sedetil itunya loh, sampai sedetil itu udah diatur. Makanya ngomongin tentang masak ya, ngomongin tentang seni juga. Bagaimana cara ngolahnya, memilihnya, kemudian cara penyajiannya, bahkan ada istilah gastronomi gitu kan. Bahkan cara makannya pun juga membutuhkan seni. Ya mungkin kita nganggap biasa-biasa saja, tapi kalau kita sadari, oh iya, cara orang menyuap gitu, cara orang ngambil makan dari mangkok ataupun piring ke mulut memang biasa aja, tapi kalau kita sadari
kemudian dinikmati Dinikmati. pelan-pelan. Ini kan semacam kayak gerakan tarian gitu loh kalau benar-benar. Anjay. Iya benar. Ya kan, Emang ya semuanya itu memang sebenarnya kalau kita benar-benar lihat gitu, kalau benar-benar kita lihat dan rasakan kemudian kita sadari, semua itu mengandung seni. Kalau memang kan setuju. seni itu kan sentuhan nurani, dan seni itu kan konon kata Oke, makna diulang lagi. Seni sentuhan nurani itu poinnya. Baru dapat nih. dan kalau kita sadari gitu ya, benar-benar kesadaran kita terbuka bahwa sejatinya seni itu kan bukan untuk ya, itu seni itu persembahan. Segala sesuatu yang ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada baik itu kepada orang lain, alam ataupun Tuhan, itu pasti memberikan, jangankan bahannya, jangankan cara pengolahannya, bahannya pun itu yang terbaik gitu loh. Yang terbaik, nggak boleh asal-asalan di situ. Nah, di situ tidak hanya sekedar ngomongin tentang seni itu tidak sekedar ngomongin tentang keindahan, tapi di situ juga ada etika. Ada nilai-nilai yang harus diperhatikan gitu. Mau ngomong apa sih? Dalam juga. Enggak nih dari obrolannya itu nanti kita merunut sama kita ngobrolin tentang makan ya. Aku ingat apa yang diajarkan sama baginda Rasul kan, kita makan jangan tergesa-gesa. Ya kan? Karena memang runutannya memang harus ya seni itu. Ya. Cuma 32 kali lah di sabar ini. Terus kalau dulu orang tuaku ngajarin tuh bikin teh itu ngaduknya itu ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Nah, itu jadi ada rutenya. Mungkin itu bagian dari itu tadi kali ya. Kalau dulu aku nggak terlalu merhatiinnya gitu-gitu. Terus kemudian aku nambahin ya apa ya. Koki itu ya seniman. Chef itu seniman. Ya jelas. Nah, aku sih setuju. Setuju kan? Setuju. Dan menariknya kalau di restoran, kalau semua elemen yang ada di restoran, di hotel pun, semua bagiku penting. Iya dong. Tapi menariknya di belakang, nyebutnya orang belakang kan kalau di hotel, itu makin tua makin jadi. Karena pengalaman. Karena pengalaman dan masih dipakai. Iya. Beda sama bagian depan, umur 35 ke atas, kalau nggak benar-benar punya good looking yang bagus, nggak bakal dipakai. Terus ini cara bicaranya bagus. Gitu. Beda sama orang yang belakang gitu. Karena pengalaman itu ternyata nggak bohong. Iya, pasti. Nah, kenapa itu koki chef itu adalah seorang seniman? Bahan itu penting, resep itu penting. Tapi semua orang itu apa ya? Pernah masak, tidak hanya resep itu benar-benar kaku gitu. Artinya apa ya? Mungkin bisa ada apinya beda, bahannya beda, lidahnya beda, tapi di situ tuh ada proses intuisi yang bekerja gitu. Betul. Yang bekerja. Kemudian juga koki itu mencicipi. Dia nggak mungkin berpikir dulu ini pasti rasanya gini. Belum. Pasti dia mencicipi dulu lalu berpikir, wah ini kurang, ini kebanyakan garam nih. Kalau kebanyakan garam gua harus tambahin apa biar balance. Kalau kurang garam gimana? Oh ada ladanya nih kurang nih dan sebagainya. Nah seniman pun juga begitu gitu. Banyak keputusan yang tidak bisa dijelaskan. Ya gimana? Ngomongin tentang pahit, ngomongin tentang manis, tentang gurih, tentang pedas masakan, tapi belum pernah mencicipi. Nah, ya gimana? Itu kan beda gitu. Nah kalau dirasakan langsung, nah itu punya ketepatan, punya kecakapan ya. Nah intuisi ini bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi hasil proses yang panjang. Betul. Yang panjang. Dan aku merasakan sendiri dan melakukan sendiri. Iya. Dan tempat, ini masalah tempat juga unik. Dapur, ya kan? Dapur. Mungkin kalau seniman itu nyebutnya studio.
ataupun workshop lah. Bahasa kerennya tuh sekarang studio ataupun workshop. Nah, di dapur kenapa itu semacam laboratorium. Di situ mencoba ramuan lah, eksperimen yang terus menerus. Kan nggak mungkin dari mulainya awalnya oh ya lagi ngerebus air gosong, dicicipin udah matang belum, gitu kan. Ya mungkin secara lugunya seperti itu, masak air sampai dicicipin dulu gitu biar ini matang apa belum gitu. Nah, kadang keberhasilan ini kadang berhasil, kadang juga gagal. Tapi kalau dari masakan yang satu itu kan, dari kegagalan itu kan diulang-ulang berkali-kali sampai ketemu yang pas. Ini dia nih. Oke. Jadi ini aku nambahin dikit ya Pak. Yang masih terjadi di kita ya, ini mungkin agak ini juga kritisi sedikit. Banyak chef-chef yang jadi-jadian. Dalam arti jadi-jadian itu by school. Dalam arti dia kuliah, kemudian bla 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 bla, keluar dari sana jadi accept, jadi chef dan lain sebagainya, tanpa melalui proses yang panjang menjadi seorang chef. Dia berpatokan itu pada resep ya. Nah, sedangkan satu resep itu belum tentu cocok sama lidah semua orang. Itu belum tentu. Yang bermain ketika kita membaca resep, kita pakai resep tapi kita cobain kira-kira masuk nggak buat tamu siap. Karena setiap tamu itu mempunyai selera dan yang berbeda-beda. Lidahnya berbeda-beda. Nah, disitulah peran chef ya, koki itu bagaimana menciptakan makanan ini tuh berusaha untuk cocok sama lidahnya sih ya, gitu. Ya, kalau aku merespon ya, merespon yang tadi, bagiku aku nangkepnya gini, banyak orang yang memang sekolah bertahun-tahun terus kemudian terjun ke dunia masak yang sebenarnya, kadang udah langsung naik jembatan jadi inilah jadi itulah. Tapi aku nangkapnya gini, ketika memang orang yang memang benar-benar dari awal dia terjun itu memang di dunia masak gitu ya. Aku mengandaikannya gini, teori itu penting, ya, betul. Pengalaman itu penting, tapi teori pun juga penting. Karena apa? Bagaimana kita bisa menjelaskan masakan kita tanpa sebuah tidak punya teori, landasan yang kuat. Karena teori itu untuk membangun argumen kita, penjelasan kita kepada customer kan, pada customer, anggaplah kepada orang yang menikmati makanan kita. Oh, ini secara ini masakan ini terdiri dari ini. Nah, ini tuh karakter bahannya seperti ini. Karena kenapa harus dimasak di steam lah, dikukus, digoreng dan sebagainya. Kan itu butuh basis. Kalau orang-orang yang ini kan basis sekali. Pakai teori-teori ini lah, teori-teori itulah, teori. Kalau mungkin orang-orang awam ya, mangan ini ngomong gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang yang benar-benar tahu kan, benar-benar memang dia pecinta kuliner gitu kan, pasti kan nggak hanya sekedar makan gitu. Itu sih. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi thank you buat teman-teman yang masih setia di channel Chef Blangkon malam ini. Saya bahagia banget ya sama kedatangan banyak teman-teman, jadi ngumpul di sini dari berbagai macam profesi dan latar belakang. Nah, ada pendatang, ada Mas Gus Atung, selamat datang di Chef Blangkon, sehat-sehat selalu. Gimana bisnis lancar ya? Aja. Bisnis apa kita? Ada juga Mas Shiva, salah satu konten kreator yang